Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Erwin Eka, Ketua Perkumpulan Herbalis Nusantara. Dan Perkumpulan Herbalis Nusantara ini merupakan wadah ya bagi Anda yang ingin belajar herbal ya, memanfaatkan tanaman obat atau herbal di sekitar kita untuk mengatasi berbagai macam keluhan penyakit serta untuk pemeliharaan kesehatan. Nah, pada kesempatan kali ini ya bertepatan dengan tanggal 25 Januari tahun 2021 yang notabene diperingati sebagai Hari Gizi Nasional. Ya, gizi atau nama lainnya adalah nutrisi merupakan satu komponen yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita, memiliki peranan yang cukup penting berkaitan dengan kesehatan yang kita miliki. Tubuh kita membutuhkan gizi ya, mulai dari gizi makro, misalnya protein, lemak, karbohidrat, kemudian gizi yang lain atau nutrisi yang lain yang bersifat mikro, bahkan fito ya, misalnya mineral ya, terus kemudian vitamin ya, terus kemudian zat-zat lain ya, kalsium, zinc dan lain sebagainya ya. Ini akan sangat penting, ini akan mensupport keberlangsungan hidup kita, ini akan membuat fungsi kinerja dari organ tubuh kita mampu bekerja dengan baik ya. Sebagai contoh misalnya kita kekurangan nutrisi, dalam hal ini misalnya kalsium akan menjadikan tulang kita rapuh ya. Terus kemudian ya hal-hal lain yang akan mengakibatkan mengganggu fungsi kinerja dari otak kita, membuat kemampuan berpikir kita jadi menurun dan lain sebagainya. Nah, jadi ya kita harus senantiasa memenuhi kebutuhan gizi harian dengan mengkonsumsi makanan serta minuman yang tidak hanya halal namun juga thayyib ya, atau baik, atau memenuhi kebutuhan gizi kita. Terlebih lagi ya di situasi saat ini ya, di situasi pandemi ya, di seluruh dunia saat ini sedang berperang melawan virus COVID-19, maka kecukupan gizi ini sangat penting supaya imun tubuh kita bisa bekerja dengan baik ya. Nah, di hari gizi ini kita juga mengingatkan bahwasanya negara kita masih ya memiliki hambatan atau permasalahan berkaitan dengan gizi ini ya, secara umum berkaitan dengan kurang gizi atau gizi buruk ya, yang bahkan bisa menyebabkan kematian khususnya pada anak-anak. Nah, gizi buruk ini ya atau malnutrisi ini akan berakibat sangat banyak terhadap tumbuh kembang anak, bahkan berakibat juga terhadap perkembangan mental dan juga fisik ya, yang menjadikan mereka tidak bisa berprestasi secara optimal di sekolah. Nah, selain itu gizi buruk juga akan mendapati ya, bagi mereka yang menderitanya akan menjadikan mereka secara fisiologis ya akan mengalami gejala seperti resistensi insulin yang akan mengakibatkan diabetes ya, terus kemudian hipertensi atau tekanan darah tinggi, dislipidemia atau kadar lemak darah yang terlalu tinggi, terus kemudian resiko diabetes, terus kemudian ya akan mengalami kondisi obesitas dan penumpukan lemak terutama di bagian perut. Nah, beberapa gejala dari gizi buruk yang bisa kita lihat ya terhadap anak-anak kita, misalnya mereka cenderung lesu, terus kemudian kurang nafsu makan, terus kemudian cara mereka bernafas yang tidak teratur ya, terkadang lebih lambat, ada yang juga yang tersendat, terengah-engah seperti itu ya, nafasnya yang terlalu pendek, terus kemudian kulitnya yang cenderung kering, kusam begitu ya, nampak tidak sehat, terus kemudian mengalami kerontokan rambut, terus mengalami perubahan suhu tubuh yang baik itu cenderung rendah maupun cenderung tinggi, artinya suhu tubuh mereka tidak normal, terus kemudian mengalami beberapa kasus mati rasa pada bagian tangan dan juga kaki, dan mengalami diare. Nah, mereka yang mengalami gizi buruk ini membutuhkan penanganan dan perawatan dalam jangka waktu yang tidak sebentar. Nah, cara untuk mencegah gizi buruk ini adalah mengkonsumsi makanan-makanan yang mencukupi kebutuhan nutrisi atau gizi seimbang, mengkonsumsi buah dan sayur ya, mencukupi kebutuhan karbohidrat ya, nasi, roti, gandum, kentang ya, ubi-ubian, terus kemudian mengkonsumsi sumber protein seperti susu, telur, daging, ikan, ayam, dan kacang-kacangan ya. Jadi sebaiknya memang Anda jangan menganggap remeh
kondisi gizi buruk ini terutama jika terjadi terhadap anak-anak, karena dampak dari gizi buruk ini akan mempengaruhi tumbuh kembang anak hingga dewasa seperti itu. Nah, di situasi pandemi ini selain menjaga kebutuhan gizi ya atau nutrisi, sebaiknya kita juga menerapkan protokol kesehatan 3M ya supaya kita bisa terhindar dari infeksi virus corona. Seperti itu. Oke, saya rasa itu ya. Sekali lagi selamat Hari Gizi Nasional. Mari tingkatkan kesadaran kita tentang pentingnya gizi dari setiap makanan yang dikonsumsi oleh seluruh keluarga kita. Semoga bermanfaat bagi Anda sekalian. Bagi Anda yang menonton melalui YouTube, jangan lupa like, komen, dan share serta subscribe. Dan di sosial media lain ya, Instagram, YouTube, silakan Anda follow ya. Anda juga boleh komen ya di kolom komentar, nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Sekian untuk video kali ini. Sekali lagi bagi Anda yang ingin belajar herbal, silakan Anda bisa mengunjungi website kami di herbalisnusantara.com, dan juga Anda bisa bertanya seputar pendaftaran pelatihan herbal melalui nomor WhatsApp kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erwin Eka, Ketua Perkumpulan Herbalis Nusantara. Jika Anda ingin belajar tentang herbal Indonesia yang mampu menyembuhkan berbagai penyakit atau menjadi seorang herbalis profesional dan mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan, silahkan subscribe YouTube channel Herbalis Nusantara dan kunjungi herbalisnusantara.com.